Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat dimanapun berada, pada masa Khalifah Al-Ma'mun ada seorang wanita yang dinikahkan oleh ayahnya. Setelah acara pernikahan, maka wanita dan suaminya ini hidup dalam sebuah rumah begitu. Tapi tidak lama setelah itu, malamnya meninggal dunia. Tentu ini hal yang aneh. Sebelum nikah sehat-sehat saja, setelah nikah malamnya meninggal dunia. Maka menjadilah wanita ini tidak bersuami. Setelah dalam waktu beberapa lama begitu, wanita ini kemudian dinikahkan lagi. Ternyata kejadiannya sama. Setelah nikah begitu malamnya, atau mungkin besok paginya begitu, tiba-tiba suaminya meninggal dunia. Keluarganya juga merasa aneh karena ini laki-laki sebelum menikah sehat-sehat saja, tapi meninggal dunia secara mendadak setelah menikah. Peristiwa ini akhirnya menjadi perbincangan di kalangan orang-orang itu. Habis menikah langsung meninggal. Menikah lagi, meninggal lagi suaminya. Setelah waktu berjalan agak lama begitu, si wanita dinikahkan kembali. Pernikahan yang ketiga ternyata sama. Sesuai dengan kekhawatiran beberapa orang, sama. Malamnya, besoknya meninggal. Akhirnya bapak dari wanita ini merasa sedih. Ini anaknya kalau setiap menikah meninggal suaminya, orang-orang pada tidak mau. Akhirnya bapaknya ini mencari siapa yang mau untuk menikahi putrinya. Karena setiap menikah, suaminya meninggal sudah berlangsung selama 3 kali. Akhirnya ada yang mau, ketika ditawari untuk menikah dengan putrinya itu, ada yang mau, seorang laki-laki mau menikah dengan putri si bapak itu. Setelah menikah, masuk ke dalam rumah, menjelang malam, ternyata ini kisah dari laki-laki itu bercerita kepada Khalifah Al-Ma'mun, bercerita. Ternyata ketika menjelang malam, setelah maghrib begitu, ada setan yang datang. Dia menyerupakan diri seperti sesosok yang besar begitu. Dia datang, bahkan sebelum si laki-laki yang menikahinya ini termasuk pernikahan yang keempat berarti, sebelum menyentuh istrinya, sesosok yang disebut oleh laki-laki yang diceritakan kepada Khalifah Al-Ma'mun itu sebagai setan, itu besar, menakutkan begitu, tiba-tiba menghadang di depan pintu. Mau kemana kamu? Katanya. Loh, saya mau menemui istri saya di kamar. Tidak bisa. Loh, itu sudah saya nikahi kok. Tidak bisa. Dia bilang begitu. Kalau kamu mau, kita buat perjanjian. Kata setan itu. Apa perjanjiannya? Kalau malam dia milikku. Maksudnya si putri itu, setan bilang dia milikku katanya. Kalau siang silakan milikmu. Nah, si laki-laki ini mengatakan iya katanya. Iya. Maka terjadilah pernikahan itu berminggu-minggu, berbulan-bulan begitu. Ternyata aman-aman saja. Orang-orang yang khawatir, keluarganya khawatir, jangan-jangan ini mati juga ini. Ternyata nggak jadi mati. Ternyata nggak mati. Ternyata itu rahasianya. Jadi dia menerima perjanjian dengan sosok yang disebut sebagai setan itu, sosok yang disebut sebagai iblis itu.
Kalau malam miliknya, kalau siang baru milik lelaki ini. Pada suatu waktu, ketika pernikahan sudah berjalan begitu lama, si setan ini menemui si laki-laki ini. Suami yang sahih sesungguhnya ditemui. Nanti malam itu kan jatahku. Ya, seperti biasanya. Tapi aku ingin pergi ke langit, mencuri dengar suara dari para malaikat di langit. Ada sesuatu rahasia apa yang aku ingin curi dengar di sana. Nah, aku khawatir kalau tak tinggal kamu nanti malam datang. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu ikut aku? Boleh? Nah, malam si laki-laki ini, suami sahnya ini diajak oleh setan itu yang tiba-tiba berubah menjadi unta. Ceritanya begitu, berubah menjadi unta, lalu dia suruh naik, pejamkan mata, terbang ke langit. Setelah nyampe di ketinggian yang disebut itu sebagai langit, di sana tiba-tiba ada suara malaikat yang sedang mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Begitu menggema, para malaikat itu mengucapkan kalimat itu. Si setan ini berkelojotan, dia tidak kuat mendengar suara la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak kuat. Dia berkelojotan lalu terlempar jauh. Dan aku juga ikut terjatuh, terlempar bersama. Setan sudah menyerupakan dirinya seperti unta itu. Dalam pandanganku seperti unta itu. Entah saya itu sadar atau tidak, tapi begitu kejadiannya. Lalu setan itu kemudian, kalau malam ini kita pulang, gak jadi menjadi dengar. Dia ketakutan dengan suara itu. Sampai saya disuruh menutup mata kembali, tiba-tiba selesat begitu, tiba-tiba saya sudah berada di depan rumah. Pagi menjelang, saya temui istri saya sampaikan kepada istri saya, nanti malam kita tutup semua lubang yang ada di dalam rumah ini. Kita tutup, termasuk lubang pintu. Ya, istrinya setuju. Malam menjelang selesai maghrib begitu, setan datang masuk ke dalam rumah itu. Setelah di dalam, laki-laki ini kemudian mengendap-endap mendekati pintu. Di lubang pintu itu, di lubang kunci pintu itu, laki-laki ini mengucapkan, mendekatkan bibirnya, mulutnya ke dalam pintu itu dengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiba-tiba di dalam rumah itu terjadi suara gaduh yang luar biasa, keludak begitu. Diulangi lagi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terdengar seperti suara jeritan. Diulangi lagi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Setelah itu tiba-tiba istrinya membuka pintu. Masuklah suamiku, masuklah. Ada apa? Istrinya lalu bercerita. Ketika engkau dari luar mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu setan ketakutan dia. Dia berkelojotan. Ketika engkau mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil azim yang kedua, dia melompat sini, lompat ke sana. Pengen keluar, dia tidak bisa. Ketika engkau mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil azim yang ketiga, dia terbakar. Setelah itu hilang entah kemana. Sahabat dimanapun berada, kisah ini menggambarkan fadilah atau kekuatan dari sebuah kalimat yang berbunyi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Oleh karena itu, apabila kita ingin menjadi orang yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan energi-energi negatif yang tidak baik itu jauh dari kita, ucapkanlah sering-sering la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Termasuk mungkin kalau ingin selamat dari gangguan-gangguan jin, setan dan sebagainya, sering-seringlah ucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Karena ucapan ini, bacaan ini semacam pisau, tentu tidak bisa di saat membutuhkan baru kita ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, tidak bisa. Sering-sering aja. Setiap sholat diucapkan itu seperti kita mengasah pisau. Nah, kalau pisaunya sudah diasah,
sering diucapkan begitu, ketika nanti dibutuhkan sudah tajam, sudah tajam. Beberapa guru juga mengajarkan kepada kami, itu makna fadilahnya tidak hanya itu menjadikan kita kalau sering-sering habis sholat mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bahkan kalau yang kami amalkan itu setiap habis sholat 100 kali, itu menjadikan kita mempunyai kepasrahan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada daya dan upaya yang kita lakukan sehingga kita mudah diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi kita untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hidup orang yang demikian akan nyaman, tentram, dan insya Allah selalu diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengatur semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sahabat dimanapun berada, kisah yang dapat kita sampaikan. Semoga kita dapat memetik hikmah. Salah satunya adalah sering-seringlah kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.